Lukas NMB minta diproses secara hukum adat, KPK ingatkan korupsi pakai UU. Penulis, Hedi. Pengacara Lukas NMB meminta proses hukum terhadap Gubernur Papua itu dilakukan secara hukum adat. Namun, KPK menyatakan bahwa hukum terkait korupsi diproses dengan hukum positif sesuai Undang-Undang UU. Pengacara menyebut bahwa Lukas NMB sudah dikukuhkan sebagai pemimpin besar atau kepala suku besar Tanah dan Bangsa Papua, Sabtu, 9/10. Pengukuhan dilakukan oleh Dewan Adat Papua, DAP. Berarti semua urusan akan dialihkan kepada adat yang mengambil sesuai hukum adat yang berlaku di Tanah Papua, kata pengacara Lukas NMB, Aloysius Renwarin, kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 10/10. Menurut dia, KPK pun harus mengikuti ketentuan tersebut. Ia kemudian bicara soal pemanggilan KPK terhadap istri dan anak Lukas NMB, Yuls Wenda dan Astrak Bona Timoramo NMB. Keduanya mangkir dari KPK. Namun, menurut pengacara, keduanya berhak mangkir sesuai KUHP lantaran ada kekerabatan dengan Lukas NMB. Aloysius pun kembali menyinggung soal hukum adat dan kaitannya dengan pemanggilan terhadap istri dan anak Lukas NMB. Menurut budaya Papua, perempuan dan anak itu dilindungi, apalagi diperiksa seorang bapaknya, itu dilindungi, tidak bisa sembarang nyelonong sesuai dengan aturan yang ada. Masyarakat Papua mau selesaikan secara hukum adat Papua, karena Pak Lukas kepala suku besar, kata dia. Respons KPK. Terkait hal tersebut, KPK angkat bicara. KPK mengakui bahwa eksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya. Namun untuk kejahatan, terlebih korupsi, maka baik hukum acara formil maupun material tentu mempergunakan hukum positif yang berlaku secara nasional, kata PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa, 11/10. Menurut Ali, proses hukum adat tidak berpengaruh pada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Perihal apabila hukum adat kemudian juga akan memberikan sanksi moral atau adat kepada pelaku tindak kejahatan, hal tersebut tentu tidak berpengaruh pada proses penegakan hukum positif sesuai UU yang berlaku, kata Ali. Kami meyakini para tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan anti korupsi. Sehingga tentunya juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Papua, sambungnya. KPK pun mengingatkan pengacara Lukas NMB. Pengacara yang paham hukum dinilai seharusnya memberikan nasihat secara profesional. Justru KPK menyayangkan pernyataan dari penasihat hukum tersangka, yang mestinya tahu dan paham persoalan hukum ini, sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat secara profesional, kata Ali. Kami khawatir statement yang kontraproduktif tersebut justru dapat mencederai nilai-nilai luhur masyarakat Papua itu sendiri, sambungnya. Di sisi lain, tokoh adat Papua sudah minta Lukas untuk menghargai proses hukum di KPK. Hal tersebut disampaikan oleh tokoh agama di Papua, PDT Albert Joku. Tidak ada salahnya Bapak Gubernur maju dengan berani, nyatakan kebenaran dan kejujuran, atas nama Tuhan. Hukum menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan yang sudah diketahui publik adalah tidak benar. Papar PDT Albert di Jayapura, Senin, tanggal 26 September tahun 2022. KPK memang belum menjelaskan detail perkara terkait Lukas NMB. Hanya disebut bahwa perkara itu terkait dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek APBD Pemprov Papua. Status tersangka Lukas NMB pun terungkap dari pernyataan pengacara yang protes atas panggilan KPK. KPK kemudian membenarkan status tersebut. Sejauh ini, KPK baru mengungkapkan bahwa Lukas terjerat dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Meski belakangan berkembang kepada sejumlah dugaan pidana lainnya. KPK menduga Lukas NMB menyimpan uang di kasino yang berada di luar negeri. Dugaan ini diperkuat dengan temuan PPATK bahwa Lukas diduga menyetorkan uang hingga 560 miliar rupiah ke kasino di luar negeri, salah satunya di Singapura. Kasus Lukas ini pun diduga masih akan dikembangkan terkait dugaan pencucian uang hingga merembet ke dana operasional PON XX 2020 di Papua. Namun demikian, pihak kuasa hukum Lukas menyangkal kasus-kasus tersebut, termasuk memprotes penetapan tersangka oleh KPK. Hingga kini, KPK belum berhasil memeriksa Lukas NMB. Sudah 2 kali surat panggilan tidak dipenuhi Lukas NMB dengan alasan sakit.